Om Swastiastu, kembali lagi di channel kesayangan kita, Santi Dharma Chandra. Kali ini ada edisi yang sangat menarik nih guys, yaitu kita nanti bisa lebih kenal, lebih dekat sama Bunda Devi. Om Swastiastu, Bunda Astuggara. Kita bisa bertemu di Bali, karena biasanya Santi komunikasi sama Bunda dulu pas waktu Santi masih di Jakarta itu lewat WhatsApp ya Bunda. Nah, ini sepenggal cerita. Jadi dulunya Bunda itu guru ngaji dan Astuggara sudah menjadi dharmika untuk mengabdi di Jalan Dharma. Baiklah, Bunda, ini kan Santi mau tanya-tanya nih. Bunda bisa tertarik dalam dunia tarot ini gimana sih awalnya? Tertarik ya? Iya. Ya memang dari awal sebetulnya saya nggak pernah tahu tarot. Iya. Dari awal tuh nggak pernah tahu tarot, tapi setelah waktu itu di tahun 2014, Iya. 2014, 2015 itu saya beberapa kali ditarot orang. Oh iya. Dan bagi saya sebenarnya tarotnya dia itu perjalanan saya sudah pernah terjadi, bukannya yang akan terjadi. Oh iya. Gitu. Ya sedangkan yang saya tanyakan kan yang akan terjadi. Past life berarti? Ya past life. Past life-nya. Saya ini kamu harusnya ngajar, kamu harusnya gini, ini. Nah, itu kan udah semua saya lakukan. Oh gitu. Terus akhirnya dari situ saya penasaran sebenarnya tarot itu apa. Oh gitu. Ya saya mulai dari beli bukunya, terus beli kartunya, saya coba. Ya udah jalan aja. Oh, jadi secara natural ya? Saya nggak ada pelatihan. Kayak nggak ada pelatihan khusus tarot gitu, nggak ada. Jadi secara natural ya Bunda. Nah, Bunda ini tuh udah biasanya itu live di TikTok juga. Kalau di TikTok namanya apa Bunda? Bunda Devi Kumala. Bunda Devi Kumala. Kalau di Facebook? Jeng Devi Kumala. Jeng Devi Kumala. Jadi panggilannya Jeng sama Bunda, seperti itu. Baik Bun. Jadi kadang kan persepsi orang tentang tarot, lu percaya ramalan banget sih, kayak gitu biasanya Bun. Ya, terus gini kan, ini mendahului kehendak Tuhan. Nah, sebenarnya dari ilmu tarot ini apa sih Bunda yang Bunda mengerti atau mau disampaikan ke publik? Sepemahaman saya ya, tapi kan kadang orang beda-beda pemahaman. Iya. Ya. Kalau sepemahaman saya sih tarot itu bukan ramalan secara ini contohnya. Saya ramal nanti besok kamu dapat uang sekian. Iya. Itu kan perlu ramalan nih. Iya. Bisa terjadi, bisa tidak. Iya. Walaupun mungkin itu bisa. Iya. Gitu. Nah, itu ramalan. Tapi kalau kartu tarot ini kan saya misalnya ya. Nanti pilih angka dong, angka yang paling baik. Oh gitu. Nah, nanti kan saya ambil, itu kan kartunya kan kartu yang milik, bukan saya yang milik. Oh gitu. Jadi tangkapan energi tubuh. Oh gitu. Jadi saya membaca energi tubuhnya. Oh iya. Kalau ramalan, ya sih saya nggak baca energi tubuh kamu, tapi kan kayak tebak-tebakan jadinya. Oh gitu. Ya lebih kayak tebak-tebakan, bisa terjadi bisa enggak. Gitu. Boleh dipercaya boleh enggak, tapi kalau energi tubuh kita, ya itu bisa jadi dia memberitahukan, oh kondisimu sekarang lagi seperti ini nih. Oh gitu. Tapi kan seringnya orang kan masa bodoh. Oh gitu. Ya kan, masa bodoh dengan ininya dia sendiri gitu. Atau tidak tahu dengan apa sih sebenarnya yang saya sedang alami. Oh gitu. Baiklah, itu tadi berarti tentang tangkapan energi ya Bun ya, kalau untuk tarot sendiri. Jadi kira-kira tadi kan sudah tahu nih perbedaan antara ramalan dan tarot. Untuk manfaat tarot sendiri untuk kehidupan sehari-hari itu apa Bunda? Manfaat. Ya kita bisa tahu sebetulnya, sih sebetulnya apa yang terjadi dengan diri kita. Iya. Kadang energi tubuh kita ngasih tahu, kamu jangan kesini ya, nanti akan gini. Maka kita jadi kalau tahu duluan kan kita jadi khawatir. Oh iya. Gitu. Sebetulnya itu hanya untuk meminimalisir ya, bukan untuk kita. Kalau di Hindu kita kan percaya karma. Iya. Bukan untuk kita menghalangi karma atau untuk kita ngelak dari karma, bukan, tapi untuk meminimalisir yang akan terjadi. Oh gitu. Itu kalau yang buruk. Iya. Atau kita istilahnya bisa persiapan lah. Misalnya gini, nanti kamu sebulan lagi menikah, kalau kita nggak siap gimana? Oh gitu. Ya kan seperti itu. Ya
kok bisa saya menikah, saya aja nggak ada siapa-siapa, iya, belum ada pasangan, gitu, bisa belum ada contohnya. pasangan. Tapi kalau memang tiba-tiba besok terus langsung gimana? Oh iya ya, kan kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi ini bukan untuk apa percaya 100% atau yang kayak ini ramalan banget enggak, tapi kita sebagai apa ya lebih aware, lebih berhati-hati, terus lebih apa ya, oh kayak gini ya. Jadi bukan untuk apa kita kayak mendewakan tentang ramalan itu, nggak seperti itu. Jadi kita untuk lebih tahu tentang diri kita itu seperti apa. Karena itu kan banyak persepsi masyarakat yang ya kayak gitulah, kayak gitu loh Bun, kan pasti tahu kan dunia tarot itu yang ya banyak seperti ini, nggak usah dipercaya ramalan, nggak usah dipercaya tarot gitu kan, percaya aja misalnya ke Tuhan kan. Iya. Ibu ya sah-sah aja gitu, percaya, semua juga pasti percayanya ke Tuhan kan, gitu, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing kan gitu. Cuma hanya saja kalau kita benar-benar percaya ke Tuhan, ya sudah, jangan ada ngeluh lagi. Iya benar. Jangan ada bertanya-tanya lagi. Iya. Terus jangan ada nangis lagi. Iya. Karena apapun dari kita lahir sampai kita meninggal itu kan semua memang udah garisnya, ada garisnya, kita harus lewati. Iya. Hanya saja di tarot ini kita tuh jadi bisa lebih aware dengan diri kita, kita lebih waspada dengan diri kita, benar, kita bisa lebih paham, lebih mengetahui diri kita. Iya. Itu aja sih sebetulnya. Iya. Nah ini aku mau cerita dulu ya pemirsa. Jadi sebelum Santi ke Bali itu sempat Santi galau banget. Terus habis itu Santi hubungin Bunda itu lewat WhatsApp waktu itu. Ya. Nah Bunda itu cuma ngomong gini, udah kamu lihat aja, kamu pasti akan ke Bali kok. Iya. Dan Astungkara, aku nggak ada rencana buat ke Bali, hidup di Bali tuh aku nggak ada rencana sama sekali. Nggak tahu kenapa ya Astungkara ada jalan mungkin ya dari semesta, dari leluhur, dari Ida Sang Hyang Widi Wase sampai sekarang, dan Santi berharap bisa selamanya di Bali. Seperti itu. Jadi ya mau percaya atau enggak, tapi juga kejadian ya Bun. Jadi ya, seperti itu. Karena kan memang gambarannya memang sudah di Bali gitu. Iya. Cuma fisiknya aja yang belum nyampe. Iya, gitu. Mungkin masih ada beberapa hal yang di Jakarta belum selesai. Kayak gitu. Baiklah Bun. Nah ini buat pemirsa yang penasaran nih, Santi mau dong ditaruh. Boleh. Jadi apa ya? Biasanya tuh masyarakat itu yang galau itu pasti karir ya, asmara gitu. Pasti itu udah gambaran garis umum gitu loh. Jadi Santi mau tentang apa ya? Apa jodoh? Entar dulu, karir dulu dong, karir dulu. Oh, karir. Gitu ya, karir dulu aja. Karena Santi ya semoga sukses di Bali, biar anak-anak Santi bisa bahagia di sini, seperti itu. Saya kebiasaan ya, jadi kadang gini, maaf, kadang saya suka keceplosan amin gitu. Gak apa-apa. Suka ditegur juga, kok amin gitu. Iya, gak apa-apa, kan itu apa? Karena saya kebiasaan teman kan yang minta ditaruh rumah saya kan bukan hanya satu agama aja. Banyak agama. Kadang ada Assalamualaikum Bunda. Ya saya jawab dong, Waalaikumsalam. Masa ya saya jawab Om Swastiastu, kan nggak mungkin. Terus ada juga mungkin yang agama puji Tuhan atau apa gitu kan. Gitu kan pasti kita menyesuaikan aja sih. Betul. Jadi ya mohon maaf kalau ada keceplosan. Nggak apa-apa, karena kita masih baru nih. Iya. Kita sama-sama udah nikah. Terus dulu dong. Oke. Ya. Apa yang mau ditaruh? Karir dulu Bunda. Aku pengen sukses, pengen bahagia di Bali gitu kan. Kalau asmara ya udah nanti dulu deh ya. Karir ya. Yes. Saya mau dong pilih 3 angka. 3 angka. Tak sebutkan. 3 angka yang paling disenangin. Tak sebutkan. Iya loh. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Oke. Tadi Santi sudah memilih angka 8, 9, sama 5. Angka 8, angka 9, angka 5. Yes. Di sini kartunya, di sini sebenarnya harus fokus aja ya, tegas. Dirimu ya harus tegas lah. Jangan sekarang ngomong A, besoknya B, berubah lagi C, berubah lagi D. Gak boleh labil ya Bunda? Gak boleh labil ya.
ini. Jadi memang perjalanannya cukup berat di sini. Ya, harus ada ketegasan. Tapi di antara perjalanan yang berat itu ada kebahagiaan di sini. Gitu, ya. Bun bentar ya. Aku kok merinding ya? Kenapa? Gak tahu. Gak tahu. Tiba-tiba langsung berat gitu. Ya, ada kebahagiaan, ya. Artinya ya, tapi juga harus tetap waspada. Gitu. Khawatirnya kan bahagia semua. Nah, di sini ada kebahagiaan. Nah, cuma memang sejatinya perjalanan hidup kamu memang berat. Gitu. Di sini banyak sekali godaan, banyak sekali yang mencoba untuk mengacaukan. Oh gitu. Ada gangguan-gangguan ya Bunda. Iya, artinya dimanapun kita boleh bahagia, tapi kita harus waspada dengan kebahagiaan kita. Iya, jangan sampai kebahagiaan itu menjerumuskan kita. Jadi sedih secukupnya, bahagia secukupnya, terus apa ya? Tapi ya bukan juga kita sedih kan. Enggak. Jadi kita tetap waspada lah. Kita tetap waspada dengan apa yang kita lakukan. Oh gitu. Jadi apa tadi untuk Santi dari sini tuh Santi nangkepnya Santi harus lebih fokus untuk mencapai kebahagiaan, harus lebih fokus. Terus karena ya halangan rintangan Santi itu juga nggak gampang juga aku bilang gitu. Jadi lebih waspada. Gitu. Jadi karena ya semoga dari sini Santi apa yang harus Santi lakukan ketika tahun ini? Yang pertama Santi harus banyak berdoa minta perlindungan kepada Ida Sang Yang Widi, kepada leluhur. Setiap langkah apapun Santi harus izin, harus pamit seperti itu. Jadi Santi nggak punya apa-apa. Santi hanya punya Tuhan yang Santi andalkan, leluhur Santi yang harus yang senantiasa setia menjaga Santi. Jadi itu tadi Astungara matur suksma ya Bunda. Semoga karir Santi bisa sukses di Bali. Terus apa lagi ya? Apalagi asmara. Karena itu biasanya apa ya? Banyak masyarakat yang galau juga masalah asmara. Karena cinta itu penting dalam hidup ya. Saya mau pakai kartu ini. Iya. Bun, boleh dong, boleh beda-beda kartu. Bebas, karena kan aku juga bingung, cuma Bunda yang bisa baca, aku nggak tahu kalau yang gambar ini, gambar itu kan. Iya. Terus apapun, karena Santi kan sudah pernah divorce, pernah cerai sebelumnya, jadi udah pernah gagal gitu kan. Ya pengen yang dapat sefrekuensi. Iyalah, kalau kita nikah, kita bersama dengan orang yang tidak satu frekuensi, ya, itu tetap aja kita akan gagal. Bentrok ya energinya. Akan bentrok. Dan kita hanya menunda perpisahan aja. Berat guys, seperti itu. Jadi untuk masalah asmara harus kita benar-benar tahu klop dulu pengenalannya itu seperti apa. Karena sekarang gini, mengenai asmara, kita harus tahu dulu. Kalau saya ya, kita harus tahu dulu sebenarnya tujuan hidup saya. Kita tahu apa? Iya. Kayak saya, tujuan hidup saya itu apa sih? Gitu. Kita sebenarnya sudah tahu dari perjalanan kita kecil. Tapi banyak orang kan yang dibelokkan sama orang tuanya, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Iya, karena kan? Padahal setiap manusia itu punya jalan hidup masing-masing. Iya. Dan kebanyakan nih Santi lihat kita itu memilih manusia sekarang itu dikasih standar yang harus sama gitu kan. Yang harus sukses itu takarannya harus punya rumah, mobil, ini harus punya kerjaan ini itu, profesinya harus ini itu. Nggak gitu. Sukses itu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan tanpa harus merepotkan orang lain. Oke, jadi lebih sukses itu bahagia ya Bunda, terus mandiri secara kita independen, tanggung jawab atas diri kita sendiri. Apapun profesi kalian, apapun pekerjaan kalian, yang penting kalian bahagia, tanggung jawab di jalan dharma yang baik. Betul. Itu pasti udah dikatakan sukses. I don't care what they say gitu loh. Orang mau ngomong, lu kan sukses tuh harus punya kerjaan kayak gini tuh baru sukses. Ternyata nggak juga ya. Karena belum tentu pekerjaan itu juga orang-orang bahagia gitu loh. Banyak orang yang cuma tidur aja, tapi uangnya ngalir terus. Masih cita-cita banget itu. Rebahan ya kan. Rebahan kan, tim rebahan, tapi duitnya di rekening ada. Wis, mantap. Ya, kan? Sekarang apa yang mau dibacakan? Asmara, jodoh. Asmara. Aduh, aku deg-degan nih. Ya, ini gimana ini? Apa caranya kayak tadi yang milih angka? Saya pilih boleh? Boleh deh. Boleh ya. Atau kamu mau pilih? Pilih yang mana? Bunda aja deh, sambil lihat aku. Gitu. Coba lihat aku. Hai.
Apa itu? Aku nggak tahu Bunda. Saya juga ngasal milih. Ya ngasal milih kan. Tadi udah kocok-kocok tuh. Saya juga ngasal milih. Oke. Oh baiklah, tadi aku udah memilih. Bukan memilih sih, Bunda yang milihin. Dengan melihat aku ya kan Bunda. Ayo gimana itu? Ya, di sini ada kartu. Sebenarnya ada harapan. Ya. Dirimu juga sebenarnya berharap nih gitu tentang asmara, artinya tentang pernikahan kan, yang punya pendamping. Hanya saja di sini ada satu beban yang nikah gimana ya gitu. Ya mungkin karena aku pernah trauma kali ya Bunda. Iya, makanya yang dilihat ini adalah ini ya. Jadi kayaknya beban berat banget yang dilihat. Padahal di sini ada seseorang dirimu berharap. Aku gitu. berharap. Ya, berharap juga untuk punya pendamping kayak gitu. Nah, aku boleh lihat kartunya ini. Oke. Ya. Dan di sini banyak yang mendekati, tapi hati-hati. Hati-hati. Yang mendekati cuma memanfaatkan, mendekati hanya untuk tujuan tertentu. Ya kan? Itu ini harus hati-hati karena di sini lebih banyaknya gangguan-gangguan. Jadi Santi harus lebih aware untuk selektif ketika memilih pasangan gitu kan. Lebih selektif ya. Di sini ya. Dirimu sebenarnya bisa mandiri tanpa menikah. Wow. Gitu. Artinya bisa jalan, bisa itu, bisa bahagia, gitu kan? Tanpa harus punya pasangan. Gitu. Ya. Bahkan kalau kamu mau punya pasanganmu harus lebih kuat dari kamu. Secara energi ya? Apapun, iya. Kalau enggak, mendingan nggak usah punya. Oh gitu. Jadi pasangan aku harus lebih secara energi apapun itu harus lebih kuat ya. Harus lebih lah daripada dulu. Bukan hanya materi loh ya. Di sini kita tidak bicara materi, tapi harus lebih. Yang benar-benar dirimu tuh bisa sejalan. Iya. Kayak gitu. Kalau dilihat kayak energi aku, maksudnya gimana sih Bu? Kok sampai harus di atas aku laki-laki atau gimana itu? Bunda ngeliatnya gimana? Gini, ya memang orang itu kan berbeda-beda ya. Iya. Gitu. Ada yang dia manja banget kan, ya ada yang manja, ada orang yang dia cuek, dia nggak manja, tapi dia bisa memanjakan pasangannya. Iya. Kalau dirimu tuh tipenya yang bisa manja tapi bisa mandiri, jadi fleksibel gitu kan, fleksibel gitu. Nah, kamu mau manja juga bisa, mau mandiri tanpa tunggu juga bisa gitu kan. Ya, oke. Kayak gitu. Nah itu, kalau tipe dirimu, kalau cuma datang laki-laki terus yang hanya memanjakan, enggak cocok. Karena di sisi lain kamu bisa mandiri. Oh gitu. Gitu. Kalau dia nggak bisa membuat dirimu mandiri, susah juga. Ambiar ya. Ambiar. Iya. Ronta-ronta langsung, kok kayak gue diikat banget ya. Iya gitu deh, itu biasanya permasalahannya. Karena kayak Santi tuh tipikalnya pengen punya pasangan tuh kayak teamwork gitu loh. Jadi kita punya tujuan apa, goal apa, teman diskusi, nggak hanya sekedar punya pasangan terus ngasih duit. Ya benar sih, duit itu juga perlu ya kalau kita punya relasi atau menikah. Atau hanya sekedar punya anak terus habis itu makan pulang kerja, enggak gitu. Jadi ada sesuatu hal yang kita kerjakan khususnya bermanfaat buat umat kayak gitu kan. Terus lebih aku tuh lebih suka diskusi. Aku jujur orangnya tuh bosenan. Jadi kalau aku sama laki-laki cuma sekedar makan terus ngegombal gitu-gitu, aku bete. Lu mau ngapain sih kayak gitu loh Bun. Jadi kita lebih ke punya plan kita ke depan apa, terus goal-goal apa yang kita harus capai. Dan itu saja orangnya keras banget di situ. Jadi harus entah disiplin, ketegasan dia, terus ilmunya juga aku nggak bosen. Itu buat aku tuh cinta banget. Tapi kalau cuma sekedar gitu-gitu melayat-melayat doang, aduh sorry maaf ya, aku bilang gitu kan. Ya makanya saya sering ngomong kalau ada orang bertanya, gimana rumah tangga saya, gimana jodoh saya, ini cocok atau enggak?
ya sekarang buat dulu tujuan hidupnya. Ya. Itu buat dulu mau arahnya kemana. Makanya saya bilang, saya sering kalau misalnya ada orang rumah tangga saya harus dipertahankan atau harus dibubarkan. Biasanya gitu Bunda jawabnya gimana? Kalau saya kalau masih urusannya dunia aja, kalau cuma buat bikin pusing itu rumah tangganya bubarin. Gitu. Kenapa? Ya nggak akan nyaman. Ya, rumah tangganya seperti itu. Orang ngeluhnya tentang uang. Nah, mending kalau misalnya ngeluh tapi dia ada yang dia lakukan hal yang wajar gitu kan. Tapi ngeluhnya soal uang. Terus bilangnya suaminya nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini. Ya lebih baik bubarin dong. Daripada bikin beban ya kan? Daripada bikin beban, gitu kan? Kebanyakan kan orang kadang kita maaf ya Bun, kadang malu dengan status janda gitu. Takut atau status divorce cerai karena dianggap kayak aib. Kebanyakan dia aku kayak ngeliat gitu. Jadi kalau aku sih I prefer be myself gitu loh. Aku jadi kayak single after divorce itu kan aku nggak malu sih, biasa aja karena itu perjalanan hidup dan itu bukan aib, kecuali aku maling duit gitu misal atau aku nipu orang gitu itu kan aib. Tapi kan itu cuma perjalanan hidup asmara yang fine aja gitu loh. Dan rata-rata orang itu alasannya demi anak. Iya, bertahan padahal anaknya juga tersiksa kalau lihat everyday. Memangnya anaknya jadi anak kecil terus? Enggak. Kan nanti dia besar terus punya pasangan lagi dan juga punya pengalaman lagi seperti itu. Iya, benar. Jadi kita berusaha jujur aja. Kita sebagai orang tua itu jujur dalam kondisi oh ya aku pisah nih sama suami atau bapak kalian misal. Tapi kalau masih bisa dipertahankan kan ya mungkin dipertahankan. Kalau nggak bisa hanya untuk menutupi kebohongan ya mending sesuatu ya yang dipertahankan atau sesuatu yang misalnya rujuk lagi balik lagi itu tidak sama dengan pertama kali. Rasanya nggak sama. Jadi kalau mau dipertahankan ketika sudah rusak, bagaimana mempertahankannya? Iya. Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Bentar Bunda, aku masih penasaran. Tapi kira-kira aku ada nggak sih kemungkinan buat baiklah, tadi kan ini udah tentang asmara sebagian. Closingnya belum Bunda. Wow. Sekarang tadi milih sendiri dong. Boleh dong. Tadi udah dipilih sama Bunda. Iya. Jadi ini tadi kartunya itu Santi berharap, cuma Santi masih kayak ada rasa takut, kecemasan karena Santi masih punya trauma ya. Iya. Seperti itu. Terus yang kedua, banyak yang mendekati, kami mungkin modus-modus doang. Terus ya udahlah aku bilang kayak gitu. Terus intinya tadi ya Setunggara bisa mandiri dengan pasangan atau tanpa pasangan. Ya, semoga diberikan rezeki yang lancar dan kesehatan yang cukup untuk membahagiakan anak-anak Santi. Oke Bunda, ini gimana nih cara milihnya? Kocok aja dulu. Oh, kocok dulu. Aku yang kocok ya? Ya. Oke guys, ini aku ngocok dulu. Pilih aja. Berapa? Satu aja ya. Iya. Belum bisa. Belum bisa gimana? Di sini energinya belum ada untuk menikah. Apalagi dalam waktu dekat. Oh, dalam waktu dekat belum ada ya? Ya, belum ada. Jadi fokus untuk konten Santi Dharma Chandra dulu aja lah. Lebih baik fokus dulu. Masih di sini energinya masih sangat lelah. Gitu. Lelah dengan perjalanan mungkin kemarin Iya. gitu. Terus juga masih banyak yang harus diselesaikan. Yes, nggak apa-apa sih. Masih banyak yang ya harus diperjuangkan dulu lah. Iya, itu tadi. Tadi ya berharap semoga semua berjalan dengan normal lah. Nggak yang alasan kita dengan sendiri, misal kayak aku kayak sendiri gitu terus aku memaksakan diri untuk menikah hanya karena ya tadi banyak yang modus-modus kayak gitu kan, aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku berusaha tegas, close. Aku pengen fokus untuk karir aku dulu sama anak-anak aku. Untuk masalah mungkin aku kalau secara batin masalah luka aku yang dulu udah sembuh, aku mungkin bisa untuk membuka hati. Jujur aku juga secara itu aku belum siap sih Bun. Makanya ketemu kartu-kartu yang seperti itu kan karena iya aku jujur aku belum siap, meskipun ada yang ngajak nikah misalkan
aku belum siap aku lakukan karena lu sok nolak lu kayak gini, enggak, karena aku sadar kemampuan aku sendiri. Secara emosi aku belum stabil. Misal aku tuh orangnya selain apa ya, banyak hal yang memang harus aku selesaikan, terus ada yang harus aku tata, takutnya pasangan aku belum siap jadi tandem aku kayak gitu. Dan aku nggak mau gagal lagi karena aduh ngurus perceraian tadi gitu saya kan. sudah bilang pasangan itu harus yang lebih tinggi ya. Artinya lebihnya itu dia bisa memahami kamu, dia bisa melindungi, mengarahkan. Dari kesimpulan ini, Santi harus fokus ke karir dulu aja mungkin ya, atau ke menata dulu. Fokus menata diri dulu, menata diri, menata karir, itu nanti ya akan ada saatnya lah. Itu kalau dirimu bisa cepat selesainya ya cepat, pasangan yang pas gitu kan. Tapi kalau dirimu lama menyelesaikannya lama lagi. Iya, itu PR dulu. Aku harus cleansing. Jadi aku tuh lebih ke cleansing diri Bunda. Jadi cleansing diri itu dalam arti aku berusaha. Aku biasanya nih, aku kan takut dengan sendiri. Itu kelemahan aku. Aku nggak bisa sendiri atau apa. Aku tuh kayak galau banget, kayak overthinking. Tapi untuk beberapa aku selama aku di Bali ya, aku berusaha bahwa sahabat terbaik aku ya diri aku sendiri. Sahabat terbaik aku ya leluhur aku. Misal aku kalau kesepian atau apa gitu, aku bermeditasi, aku berdoa, aku berbicara dengan suara hati kecil aku yang sebelumnya aku nggak pernah. Saya berarti. Apa? Saya kalau sendiri tuh malah lebih. Gimana Bunda? Mungkin kalau Gilimanuk itu dekat, saya bisa jalan kaki dari sampai Gilimanuk. Kenapa gitu? Ya seneng aja saya kalau sendiri itu bisa kemana-mana gitu. Walaupun sekarang lebih senangnya ya di rumah aja kan, live TikTok gitu. Live TikTok ya kan, tapi saya kan sampai ke ini, ke mancanegara kan. Wih, jadi udah tarot go internasional ya. Lewat TikTok. Ya benar. Jadi nggak apa-apa Bu, karena media sosial mau Facebook, mau Instagram, mau TikTok itu kan sebuah jalan kita. Kalau kita udah dilihat di mancanegara berarti kita udah go internasional seperti itu. Jadi nanti untuk konsultasi nih, misalkan banyak banget yang galau-galau gitu kan, nanti boleh nggak Bunda aku sharing nomor handphone Bunda? Boleh. Berapa Bunda? 0812. Untuk di WhatsAppnya Bunda ya, di 0812 498 498 66 439. Kenapa saya ngapalinnya kayak gitu? Udah kebiasaan. Nah, Bun, sekalian nanti kalau di TikTok apa tadi namanya? TikToknya Bunda Devi Kumala. Bunda Devi Kumala. Punya 2 akun kalau TikTok. Iya. Bunda Devi Kumala 1 sama Gria Tarot Nuseger. Gria Tarot Nuseger. Iya, karena Nuseger itu memang udah jadi brand sih sebetulnya. Oh gitu. Baiklah. Terus nanti kalau Instagram juga ada sih. Kalau di Instagram apa Bunda? Ada sih, lupa saya. Lupa. Ini nomor WhatsApp aja sama TikTok ya. Iya. Boleh nanti tadi yang nomor WhatsApp bisa di Facebooknya Jeng Devi Kumala. Kalau untuk Facebook Jeng Devi Kumala. Kayaknya sebali orang nggak tahu. Oh, artis di Bali, guys, artis Bali guys. Nah, terus gini Bunda, misal nih pasti dong, karena ini kan sebuah profesi juga, nggak mungkin yang ujung-ujung. Karena Bunda juga kan meluangkan waktu nih untuk membaca tarot kan pasti ada energi, ada meluangkan waktu. Ya kita secara profesional aja ya, karena nggak mungkin ada yang gratisan gitu kan. Jadi kalau untuk tarif biasanya itu berapa Bunda? Karena ini udah go internasional guys. Ya gimana ya? Sebenarnya ya kalau saya tarif memang saya pakai gini biasanya umumnya ya. Itu memang dari tahun 2017 saya lakuin ya. Itu saya pakai waktu 90 menit. 90 menit berarti 1 jam kan ini bukan cuma tarot ya. Jadi ini sebenarnya ya baru dilihat cuma tarot tadi. Jadi 90 menit itu baca garis tangan, ya palmistry, karakter wajah, face, ya kan. Terus sama ya ini tarot kan cuma tambahan gitu ya, tambah tarot gitu. Oh jadi selain tarot Bunda juga bisa baca face kita, terus sama tangan gitu kan. Jadi untuk 90 menit itu include semuanya ya Bunda? Include semua. Berapa itu untuk 90 menit? 1 jam setengah ya? 1 jam setengah, itu 200.000. Itu udah cukup murah loh dibandingkan kita harus curhat nongkrong terus nggak ada solusinya, bingung kan? Bener ya Bunda?
Bener, atau lari-lari ke hal-hal negatif ngapain? Itu Aku bilang kayak sebenarnya gitu. ada bonusnya lagi. Apa? Ya bonusnya itu saya meng-cleansing orang secara tidak sadar. Oh gitu, di-cleansing guys. Oke guys, begitu kan. Nah itu tadi. Misal kalau selain 90 menit pilihannya apa lagi? 60 menit atau 30 menit? Enggak, karena orang itu nggak bisa curhat 60 menit. Oh gitu. Jadi udah ada durasinya ya Bunda? Nggak ada durasinya. Okay. Dan saya nggak mau orang memilih-milih 60 menit, 30 menit. Enggak ada, udah pakai. Jadi pertanyaannya bebas. Ya. Tapi online bisa Bunda? Online bisa. Online Bunda. Berarti nggak harus. Mungkin yang di daerah-daerah lain nggak usah datang ke Bali gitu nggak ya? Enggak. Oh gitu. Jadi Jauh online. aja. Lebih banget. Saya. Iya benar. Tapi kalau ada yang mau liburan ke Bali sekalian ketemu Bunda bisa WhatsApp tadi. Boleh, Jadi nanti kita boleh. janjian ya Bunda. Jadi kayak gitu. Jadi ya itu tadilah manfaatnya sebelumnya. Aduh, sebelumnya pengen banyak berbicara karena kita juga tergantung sama durasi ya. Jadi nanti untuk yang penasaran sama Bunda tadi udah saya share untuk WhatsApp-nya ya. Sebelumnya terima kasih Bunda udah datang di apartemen Santi yang sederhana ini karena Santi belum punya studio, baru merangkak di Bali, pengennya sometime pengen punya studio yang bermanfaat buat umat, buat masyarakat agar kita lebih eling ke leluhur kita bisa lebih tahu jati diri kita seperti apa, tahu tujuan kita seperti apa, lebih banyak bersabar, tidak gerusak-gerusuk kalau orang Jawa bilang. Satu lagi. Apa? Jangan terlalu percaya sama kartu tarot. Oh iya, jangan terlalu percaya kartu tarot. Ini hanya sebagai ya buat kita rule-nya aja. Oke gini gitu. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Nah untuk Bunda nih, Santi mau minta pesan ke masyarakat yang galau, yang resah, yang marah dengan kehidupannya, yang emosi, yang belum bisa nerima kehidupannya seperti apa? Kenali diri sendiri. Ya. Artinya kita jangan memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang itu bukan sejatinya kita. Begitu. Iya. Ya siapapun bisa galau ya. Iya. Termasuk saya pun, walaupun saya terima konsultasi galau itu bisa galau. Galau juga Bunda. Kirain ya. Yang lain kan itu. biar tahu kalau galau, oh ternyata galau gitu. seperti ini. Dikasih rasa ya. Iya. Gitu. Tapi dari semua itu kita harus kenali diri kita. Begitu. Ya minimal untuk mengatasinya apa? Ya kita tahu diri kita kenal diri kita bisa sayang diri kita bisa menghargai diri kita, secara otomatis orang lain bisa menghargai kita. Oh gitu, benar. Ya, terkadang ya saya sadari kalau di diri saya juga karena saya nggak bisa mencintai diri saya, nggak bisa menyayangi diri saya, ya dengan mudah orang lain. Iya, kayak gitu bener kan. Aku juga mikirnya kayak gitu sih. Aku sekarang itu lebih Bunda, lebih mengenali diri aku. Biasanya kan kalau aku dulu nih yang aku masih labil-labilnya itu kayak aku nggak bisa kayak tanpa teman atau apa. Jadi salah milih teman yang kayak aku mau tenggelam tapi kita salah ngambil itu malah aku dijerumuskan kayak gitu kan. Jadi kalau Santi sekarang itu lebih tenang, lebih ke bermeditasi, mendengarkan suara hati kecil Santi ini benar sih kayak gitu. Lebih mencintai diri sendiri sih. Kayak gitu. Jangan ketergantungan sama orang. Iya benar. Itu ada sumber kekecewaan. Iya. Jangan berharap. Karena otomatis kalau harapan itu pasti ada kebalikan dari harapan kecewa. Gitu. Ya kalau saya pribadi tetap apapun itu ya walaupun segala-galanya kita boleh nangis, boleh teriak-teriak, boleh mencaci maki, manusiawi ya. Manusiawi selama roh itu masih di badan kan manusiawi. Gitu. Kan ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang kan. Hal yang wajar. Tapi ya jangan lama-lama lah. Oh gitu, secara emosi juga jangan lama-lama. Jangan lama-lama gitu. Mungkin saya masih ada rasa marah. Ya udah dinikmati aja, nggak usah dinilai. Kenapa sih? Iya. Oh iya, benar sih. Jadi kayak rasa senang, sedih, bangga, haru itu adalah sebuah siklus kehidupan. Dan satu lagi, jangan gampang curhat sama orang. Aku sih nggak curhat ke orang, tapi di medsos. Oh iya, satu lagi, untuk di medsos jangan gampang curhat di medsos juga. Karena medsos itu kan ruang pertemanan, bukan ruang curhat. Terus gimana dong? Karena aku nih Bun, aku jujur kan, aku tuh orangnya tuh pengen diperhatiin gitu, diperhatiin sama. Karena gini ya, saya bingung lihat orang ada yang marah-marah di Facebook misalnya, karena Facebook itu kan ruang tempat marah-marah, tempat makan di mana ya kan, gitu kan. Ngapain? Kan itu bisa lebih tolong gitu Bunda. Kan
kan belum tentu juga nyampe ke tempat misalnya kita ngasih tahu orang itu. Oke, baiklah, pelajaran penting dari Bunda. Iya kan, gitu. Terus juga jangan gampang curhat ke orang, ke teman, ke siapapun, karena nggak tahu kita kapan dia jadi lawan kita. Setuju sih, itu pengalaman aku banget tuh kayak gitu. Iya, itu artinya saya juga sadar, artinya gini, saya juga pernah melakukan kesalahan yang saya gampang sekali untuk percaya sama orang. Dan akhirnya ya itu datang lagi ke diri saya. Gitu. Lebih baik ya udah sekarang apapun itu ya kita penuhi dulu. Kita boleh curhat sama orang tapi yang bisa lah yang kita benar-benar kita ya udah dampingin kita. Kita juga harus mempelajari mereka dulu. Gitu. Ya, kadang kan ada orang bilang kenapa sih cerita dong, gitu kan. Kenapa sih kamu sedih, cerita dong, gitu. Ya, kita juga udah diceritain. Siap, itu untuk menjaga ya. Baiklah, sebelumnya terima kasih Bunda untuk nasihatnya buat pemirsa yang galau-galau, terus yang masih belum bisa menerima kehidupan, terus yang belum bisa menemukan jati diri, kita bisa lebih eling. Baiklah, sebelumnya terima kasih Bunda sudah datang di channel kesayangan kita di Santi Dharma Chandra. Terima kasih. Nanti aku juga mau kolaborasi sama YouTube-nya Bunda. Nanti disaksikan ya. Dan next week atau next day lah gitu. Nah, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di channel Santi Dharma Chandra. Untuk yang belum subscribe, belum like, belum share, nanti bisa di subscribe. Buat yang mau tanya-tanya misal episode selanjutnya mau ditampilin apa gitu, nanti bisa di komen. Iya. Baiklah, mari kita tutup dengan para Santi ya. Om Santi 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 Om.